Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita setelah kita libur lebaran ya nak. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran ke-12 yaitu materi hidup damai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya nak ke pembelajarannya. Ya, kita perhatikan nih, ada gambar apa di sini ya nak? Ibu mau cerita nih, lihat gambarnya ya nak. Nah, kita lihat pada gambar ini tentang kisah Nabi Ibrahim ya nak, dan istrinya yang bernama Sarah. Nah, suatu ketika datanglah 4 orang tamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi para tamu tersebut tidak mau menyentuh makanan yang disajikan. Ternyata keempat tamu tersebut merupakan para malaikat nak. Nah, kata malaikat tersebut, salah satu dari malaikat tersebut ya nak, wahai Nabi Ibrahim, sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepadamu bahwa istrimu yang bernama Sarah akan mengandung seorang anak yang akan diberi nama Ishak. Nah, kata Nabi Ibrahim, Masya Allah, kalau Allah berkehendak maka akan terjadi. Sedangkan usia Siti Sarah itu sudah 90-an nak. Tapi dengan izin Allah, Siti Sarah ini akan diberkahi seorang anak nak, walaupun usianya sudah sangat tua. Nah, hari pun berganti, ternyata Siti Sarah pun benar mengandung. Nah, dinamakanlah dengan Nabi Ishak. Nah, setelah dewasa, Nabi Ishak menikah dengan Rafqah binti Batuil saat ayahnya atau Nabi Ibrahim masih hidup. Saat itu Nabi Ishak berusia 40 tahun nak. Nah, istrinya Nabi Ishak itu hamil dan melahirkan seorang anak yang kembar yang bernama Lisu, atau orang menyebut namanya Isu. Orang-orang Arab menyebutnya Lis. Ia adalah nenek moyang bangsa Romawi. Yang keduanya bernama Yakub, yang sering disebut yaitu Bani Israel, yang merupakan nenek moyang Bani Israel. Nah, ada beberapa keutamaan nak dari Nabi Ishak ini. Yang pertama adalah Nabi Ishak adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Nabi Ishak itu beliau terkenal Nabi yang sangat ramah pada kaumnya dan santun kepada kaumnya nak. Dan yang ketiga, Nabi Ishak alaihissalam ini sangat sayang pada keluarga dan anak-anaknya. Kita juga sama ya, harus sayang kepada kedua orang tua dan saudara-saudara kita ya nak. Dan yang keempat, ketika ada perselisihan dalam keluarga, beliau selesaikan dengan cara damai, santun, dan bijaksana. Kemudian yang kelima, Nabi Ishak selalu mementingkan keselamatan umatnya nak, keluarganya dan anak-anaknya. Nah, kita lanjutkan ya nak dengan pembelajaran selanjutnya yaitu Assalam, yang artinya Assalam artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan. Beliau memberikan keselamatan kepada kita semua nak. Siapa yang memberikan keselamatan kepada kita? Yaitu Allah. Nah, Allah adalah yang memberikan keselamatan kepada semua makhluknya. Bukan kita saja nak, tapi semua makhluknya yang Allah ciptakan. Yaitu pada jin, malaikat, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu adalah Allah yang
berikan keselamatan. Nah, satu, Allah itu menyelamatkan setiap hambanya dari berbagai kesulitan. Dan yang kedua, yaitu keselamatan hanya milik Allah. Dan yang ketiga, hanya Allah yang dapat memberi keselamatan. Dan yang keempat, kita harus memohon dan berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh selain Allah agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari perbuatan tercela kepada orang lain. Jadi, keselamatan itu adalah hanya milik Allah. Jadi, kita harus selalu berlindung kepada Allah. Nah, kita perhatikan lagi nih, Nak. Ada gambar apa di sini ya? Nah, apabila ada yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita bantu dan kita selamatkan, kita berikan pertolongan dan keselamatan. Maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, selanjutnya kita lihat nih, Nak, ada gambar apa ya? Nah, ada orang yang sedang berdoa. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, tidak boleh memohon pertolongan kepada yang lain, itu namanya musyrik. Nah, kita juga harus menghargai sesama teman, tidak boleh mencela, memaki, menjahilinya, tidak boleh menghinanya, dan tidak mencari permusuhan. Nah, kemudian menjaga kerukunan, tidak membeda-bedakan teman, Nak. Mau dia susah, miskin, jelek, cantik, ganteng, itu harus sama. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai, Nak. Pesan Ibu, tetap semangat belajar untuk menghadapi ujian kenaikan kelas. Dibuka lagi ya sayang ya materinya ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.